Halo Bapak Ibu Saudara, kami dari Perkantas Jawa Timur sangat berduka yang dalam atas kepergian Pak Yahya yang sangat berkasih. Kami bersyukur bisa mengenal Pak Yahya. Kami sangat berterima kasih buat keluarga yang boleh mensupport Pak Yahya dan mendukung kami Perkantas Jawa Timur. Karena itu pada hari ini kami saudara-saudara seiman di Perkantas merasakan suatu hubungan yang sangat dalam, rindu bersama-sama malam hari ini. Kita boleh sama-sama saling menghibur dan berserah dan menyerahkan keluarga supaya diberi kekuatan dari Tuhan yang sejati. Silakan Pak Tony Antonian bisa menyampaikan waktu dari Perkantas Nasional. Ya. Baik. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita semua berduka malam hari ini mendengar berita kepulangan Pak Yahya. Bagi banyak orang dia adalah seorang teman, seorang sahabat pelayanan. Bagi Perkantas dia sudah banyak sekali melayani lewat Perkantas. Seingat saya sejak mahasiswa lebih daripada 35 tahun yang lalu. Saya rasa banyak teman-teman sepelayanan merasa bahwa sangat kehilangan sosok yang bijaksana, sabar, penuh pengertian. Seperti Pak Polo tadi katakan bahwa seorang yang murah senyum, seperti yang Pak Hari katakan bahwa sulit tergantikan. Tetapi Tuhan berkehendak lain sehingga hari ini sudah dipanggil pulang. Kami dari Perkantas mengucapkan terima kasih untuk begitu banyak Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini. Kita mengiringi perjalanan pulang Pak Yahya dengan terus mengingat apa yang telah Tuhan kerjakan melalui dia bagi kita semua. Kita juga berdoa sama-sama supaya Tuhan boleh menguatkan Ibu Maria, keluarga, termasuk juga Pak Lukas yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan menguatkan keluarga besar ini. Dan juga kita terus melihat teladannya boleh hidup di dalam diri kita. Segenap Perkantas Nasional, seluruh Indonesia, dan Perkantas Jawa Timur terutama, merasa sangat berduka dan berterima kasih untuk semua dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Marilah kita sama-sama melalui ibadah malam hari ini merenungkan semua kasih Tuhan yang telah Tuhan lakukan melalui karya dari Pak Yahya bagi kita dan bagi pelayanan dan bagi Indonesia ini. Terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan ke Pak Arianto. Terima kasih Pak Tony Antonio. Juga kita akan mendengarkan sepatah kata dari Kak Hari Limbanto sebagai pembina Perkantas Jawa Timur. Silakan Kak Hari. Sudah dengar? Dengar saya? Ya, silakan Kak Hari. Sudah dengar? Sudah dengar? Sudah Kak. Sudah Kak. Selamat malam semua. Bertepatan Pak Yahya dan saya hampir bersamaan dalam waktu yang terkena COVID. Saya waktu itu masih antri untuk masuk rumah sakit. Tapi mendapatkan. Tampaknya satu telepon yang tak terduga datang dari Pak Lukas ke saya. Pak Lukas itu
mengucapkan terima kasih terhadap obat yang saya kirim. Apa yang dimaksudkan rekat? Tanya-tanya perkembangan, dia bilang, iya, ini ya. Saturasi oksigennya turun 85. Saya kaget. Telepon yang tidak terduga itu memberi sinyal kepada saya. Saya bilang, segera hubungi Dr. Hotma, Dr. Ivana, dan sebagainya. Segera hubungi, dan ini harus segera masuk rumah sakit. Kalaupun tidak ada ruang ICU, ditangani lebih awal. Dan malam itu langsung bawa rumah sakit, dan rumah sakit yang saat itu memungkinkan putra keluarga suku Manunggal. Beliau harus di sana dari malam itu sampai besok sore baru bisa masuk ruangan. Dan disitulah proses terjadi bahwa saturasinya mulai naik ke 89. Cuman karena Pak Yahya punya komorbid diabetes, maka dia masuk dengan kondisi diabetes di atas 400. Dan itu juga memberatkan. Dan proses itu terus terjadi. Saturasinya makin baik. Tapi sangat labil. Sampai akhirnya masuk di satu ruangan. Di ruangan itu kemudian dibutuhkan ventilator. Tapi ventilator di rumah sakit sudah pergi cari tempat di mana-mana, teman-teman. Tidak menemukan. Bisa antri. Seperti Tuhan memberikan jawaban. Pasien di ruang ICU yang menggunakan ventilator tiba-tiba melepas ventilatornya, tidak menggunakan lagi. Itulah kesempatan untuk Pak Yahya menggunakan. Saya pikir ada harapan lewat semua proses itu. Apalagi mendapat berita plasma darah yang diambil dari 2, 1 cocok dan sudah dilaksanakan. Tanda-tanda membaik nampaknya itu terjadi. Tiba-tiba situasi berbicara berbeda. Kondisi drop. Dan terus kondisi itu makin memburuk. Tensi hanya 60-30, sedikit naik 75. Tetapi tidak bisa lebih dari itu. Itu jadi pergumulan saya melihat sahabatku, saudaraku itu. Saya di ruang kamar saya sendiri. Saya hanya berdoa. Mohon belas kasihan Tuhan. Untuk saudaraku ini. Untuk adikku Yahya ini. Supaya Tuhan berkenan memberikan kesempatan. Biar yang terbaik yang Tuhan mau lakukan untuk Yahya. Dan menepis semua pikiran-pikiran. Tidak mungkin. Tapi proses yang terjadi. Ya, Pak Alan. Saya melihat bahwa kondisi inilah yang menyebabkan Yahya tidak bisa bertahan lebih jauh. Dan Tuhan
mengetahui kelelahan hambanya ini dalam berjuang bergumul selama beberapa hari. Saya merasakan bagaimana beratnya bergumul karena COVID. Saya sendiri sangat berat. Tidak ada orang yang mau atau bisa dan boleh memberikan pertolongan di dalam kesendirian. Ya hanya bisa melakukannya dengan aktivitasnya sendiri. Saya hanya berlutut berdoa, Tuhan tolong untuk Yahya. Tidak ada kata-kata ucapan yang lebih bisa diungkapkan kecuali permohonan belas kasihan Tuhan. Tapi hari ini Tuhan sudah melakukan yang terbaik. Biarlah teladan yang ditinggalkan terwariskan kepada setiap kita yang mengenal sosok Yahya yang penuh kasih, penuh kemurahan hati. Orang yang sangat peka melihat kebutuhan ladang, kebutuhan orang lain, kebutuhan para hamba Tuhan. Kerelaan berkorbannya sangat tinggi. Suami istri Maria dan Yahya, seperti Aquila dan Priscilla, yang punya hati luar biasa untuk Tuhan, untuk orang lain. Teladan ini hendaklah menjadi bagian, bukan untuk dikagumi, tetapi kita melakukannya bersama-sama. Supaya generasi-generasi yang seterusnya ikut menikmati warisan keteladanan yang tidak pernah putus dari sosok Yahya bersama istrinya Maria, bersama anak-anaknya. Mereka melatih bagaimana anak-anak diajar untuk bermurah hati. Ya, tidak segan-segan untuk belajar dari hidup orang lain. Tidak segan-segan untuk merendahkan diri, untuk mengerjakan sesuatu yang demi kemuliaan Tuhan ini. Sungguh satu pukulan yang tak terduga dengan kepulangan Yahya ini. Tetapi tidak ada cara yang terbaik karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik ini. Biarlah semuanya belajar mengisi hidup untuk lebih sungguh-sungguh mengisi hidup ini dengan terus fokus kepada Tuhan dan panggilannya. Terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Hari Limanto. Hadir bersama kita juga pendiri Perkantas Indonesia, Bapak Jonathan L. Parapak. Kami persilahkan Pak Jonathan L. Parapak untuk menyampaikan ucapan belasungkawa. Saudara-saudara, ya Bapak Ibu, persekutuan dalam kita bersama-sama sedih karena mendengar berita yang tiba-tiba baru saja kami dengar malam ini. Tadi saya sudah sampaikan bahwa mengenal Pak Yahya suatu it's a privilege. Orang yang betul-betul komit untuk panggilan pelayanan. Dan ternyata dengan kepemimpinan dia sebagai orang yang rendah hati yang berkomitmen untuk melayani Tuhan. Luar biasa. Senyumnya
selalu menggambarkan satu komitmen untuk melayani Tuhan dan dengan penuh sukacita. Karena itu kita sungguh-sungguh kehilangan seorang yang tidak saja melayani di Jawa Timur, tetapi juga secara nasional sudah bergabung di dalam Dewan Pembina dari Perkantas. Merupakan satu privilege bagi saya untuk banyak bersinggungan dengan beliau dalam pelayanan. Dan saya bersyukur bahwa ketemu dengan seorang yang komitmennya tidak pernah ragu untuk pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Ia Perkantas kehilangan seorang yang luar biasa. Ya, keluarga pasti lebih lagi kehilangan. Tetapi seperti sudah saya sampaikan tadi, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang memanggil. Dan karena itu walaupun kita sedih, kita harus kembali mensyukuri kehidupan yang Tuhan telah mungkinkan beliau ya lakoni menjadi pelayan yang menjadi teladan. Kami dan sejak saya mendengar beliau dan Pak Hari sakit, tiap hari berdoa untuk kiranya ya Tuhan memberi. Tapi ya itulah Tuhan yang telah memutuskan yang terbaik. Dan izinkan saya sebagai Perkantas dan terima kasih kepada pelayanan ayah ya. Selamat jalan, berjumpa di Tuhan yang mengasihi kita. Dan terima kasih kepada seluruh keluarga yang telah merelakan beliau untuk melayani di Perkantas. Satu keteladanan yang luar biasa. Dan kami terus berdoa kiranya seluruh keluarga dihiburkan oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya karena kita walaupun sedih, memang juga kita bersyukur untuk satu teladan kehidupan yang luar biasa. Dan biarlah Tuhan yang menyertai kita, menghiburkan kita. Dan yang memberikan kekuatan kepada seluruh keluarga. Dan melalui peristiwa yang memang menyedihkan, yang betul-betul terasa kehilangan. Tetapi kita percaya Tuhan akan memelihara kita dan lebih khusus lagi seluruh keluarga. Ya marilah kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan kita mohon Tuhan yang terus menghibur kita, memberi kekuatan kepada kita, khususnya kepada keluarga. Amin. Terima kasih Bapak Jonathan Parafa. Sebelum kita memasuki ibadah, ada satu lagi, Ketua Sinode Kalam Kudus, Pendeta Karyanto. Silakan. Maaf Pak Haryanto, nanti setelah itu dari Ketua EE Pak Haryanto minta juga untuk memberikan sedikit sambutannya di depan dari EE Pak. Oh ya. Selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Khususnya saya pertama-tama ingin menyapa Ibu Maria Tisa dan serta keluarga besar Tanda Jaya yang Tuhan Yesus kasihi. Saya mengenal almarhum sejak tahun 80 ketika kami sama-sama aktif di Perkantas. Saya aktif di Perkantas Sabang Surabaya, Jawa Timur, dan almarhum melayani waktu itu
Perkantas Ranting Malang. Almarhum kuliah di Brawijaya, saya kuliah di Universitas Kristen Petra. Nah, kami sering bertemu kalau ada acara bersama, khususnya camp regional. Sejak itu, kami sering berhubungan. Ibu Mariatisa, adik tingkat saya di Petra, dan kemudian ketemu lagi bersama-sama sebagai mahasiswa saat Malang. Terakhir, saya bertemu dengan almarhum ketika salah seorang keponakan almarhum menikah di Solo di sekitar bulan Februari tahun lalu. Saya mempunyai kesan yang mendalam tentang kehidupan, pelayanan, dan pribadi Pak Yahya. Orang yang humble, yang murah senyum, sepertinya tidak pernah marah. Dan saya sungguh merasa terkejut sekali ketika mendapat kabar almarhum terinfeksi terpapar virus COVID-19. Dan sejak itu saya mengikuti perkembangan dari Pak Yahya melalui Pak Lukas. Dalam kesempatan ini, saya bersama pribadi, sahabat, dan juga keluarga besar Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya sahabat dan rekan pelayanan Pak Yahya. Keluarga besar Tanda Jaya adalah anggota Gereja Kristen Kalam Kudus di Surakarta, dan Pak Yahya selama berkuliah di Brawijaya dan tinggal di Malang, anggota Gereja Kristen Kalam Kudus di Malang. Sungguh saya pribadi sangat merasa kehilangan seorang sahabat di dalam Tuhan. Dan dalam duka ini hati kami semua sahabat-sahabat bersama dengan keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Allah Tritunggal memberikan penghiburan dan kekuatan kepada semua keluarga yang kehilangan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Karyanto. Berikutnya kita akan mendengarkan ucapan duka dari PE, Evangelism Explosion, Bapak Alan. Silakan. Shalom Bapak Ibu. Saya mewakili EE Indonesia ingin mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Yahya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada istri dan anak-anak, serta Mama Pak Yahya, juga Mama Pak Lukas, serta saudara-saudari sekalian. Saya mengenal Yahya pada saat kami sedang ke Afrika. Saya tahu seperti yang sudah di-sharingkan, dia adalah seorang yang rendah hati, murah senyum, dan kami mengenal sebentar. Tapi pengalaman yang sedikit ini, saya percaya dia adalah orang yang luar biasa mengasihi Tuhan. Setelah mendengar kesaksian itu, kami juga merasakan dia adalah orang yang sungguh cinta kepada Tuhan. Seperti saudara-saudaranya yang setia juga, bahkan mamanya menjadi teladan di dalam pelayanan. Mama Pak Lukas atau Mama Yaya juga seperti mama kami.
karena beliaulah yang memberikan dukungan di dalam setiap pelayanan Indonesia. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan ini juga mengingatkan kembali kepada kita, hidup itu singkat. Biarlah kita menggunakannya untuk terus memberitakan kabar sukacita kepada orang lain. Sehingga ada banyak orang yang boleh percaya kepada Tuhan melalui pelayanan yang kita kerjakan bersama. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Terima kasih Pak Heriantoan. Berikutnya kita akan mendengarkan ucapan duka dari Saat Pak Handi Irawan. Silakan Pak Handi. Terima kasih Pak Rianto. Jadi rekan-rekan semuanya dalam Kristus, kita semua pasti mengenal Pak Yahya ya. Tadi dari semua sambutan yang kita lihat, kita dengar ya, kiranya keteladanannya dia, dan kesaksian kehidupan dia, semangat pelayanannya dia, kerendahan hatinya, itu sungguh bisa menjadi satu berkat buat kita untuk mengenang dia ya. Dan kita tahu istrinya, Ibu Maria adalah lulusan Saat ya. Mereka berdua merupakan satu pribadi yang benar-benar bisa menjadi teladan, dan mereka bagian cinta kasih mereka terhadap sesama dan juga pada Tuhan, mendorong mereka untuk terus melayani dalam segala hal ya. Dan tentunya terutama Ibu Maria sebagai lulusan Saat ya, saya mewakili Yayasan Saat juga ingin menyampaikan, biarlah semua yang sudah Tuhan tentukan, Tuhan sudah panggil, dia sudah mengakhiri pertandingan dengan baik, memelihara iman, kiranya semangat dia dalam pelayanan, kelemah lembutannya dia juga bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Saya masih ingat ketika sebelum pandemi, saya memberikan kesempatan yang luar biasa bersama Pak Yahya yang saya sering sebut dengan Cei, karena memang masih ada hubungan keluarga dengan saya. Kakaknya menikah dengan kakak saya, Pak Nanto, ya, Ibu Maria Megawati. Waktu saya perjalanan dari Surabaya sampai Malang Batu ya, dan perjalanan sehari penuh bersama dia, itu kenangan terakhir saya. Satu hari penuh dengan sukacita, kita banyak bercerita mengenai keluarga, mengenai pelayanan. Itu merupakan satu memori yang sangat indah ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kemukakan, apa yang menjadi testimoni kita semua bisa menjadi berkat buat kita. Dan kita mengenang kehidupannya dia menjadi satu keteladanan di dalam pelayanan kita, keteladanan sebagai ayah, keteladanan sebagai seorang sahabat yang rendah hati, sahabat yang siap mendengar, seorang sahabat yang akan memberikan pertolongan semampu dia dalam kondisi apapun. Itu merupakan satu sosok yang pasti banyak orang akan kehilangan, tapi spiritnya dan kasihnya di dalam Tuhan kiranya boleh terus bersama dengan kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Handi. Kita akan segera masuk dalam ibadah pada malam ini. Kita akan menyanyikan sebuah lagu penghiburan, Tenanglah Kini Hatiku, Tuhan Memimpin Langkahku. Kiranya lagu ini jadi sesuatu yang membuat kita boleh tenang teduh di hadirat Tuhan dan mendapat kekuatan baru di dalam diri. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya.
kemenanganmu. Takuti maut seram sebab tanganku kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Mangapul Sagala. Kami persilahkan Pendeta Mangapul Sagala. Baik, apakah suara saya cukup jelas? Jelas, Bang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekalipun kami berduka dan sangat terkejut kepergian saudara kami terkasih, hamba-Mu yang terkasih, namun kami belajar mengimani, khususnya keluarga yang terkasih, ibu dan anak-anak, dan keluarga besar Tanda Jaya dan ibu yang terkasih, bahwa ini adalah jalan Tuhan yang terbaik untuk Pak Yahya. Sebagaimana selama ini juga Tuhan begitu baik kepada Pak Yahya. Dan di dalam Pak Yahya mengakhiri hidupnya, tugasnya di dunia ini hingga selesai. Itu pun cara Tuhan yang terbaik. Kami sangat yakin mudah bagimu memulihkan, menyembuhkan penyakit Pak Yahya, sekalipun ada penyakit-penyakit lain yang menyertainya, bila itu Tuhan kehendaki. Karena itu ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan dipermuliakan dan kami semua diberkati. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, keluarga besar yang berduka, baik keluarga perkantas, terutama Ibu Maria dan anak-anak, keluarga Tanda Jaya dan ibu yang terkasih. Saya melihat di sini Pak Markus, sahabat lama pelayanan. Selamat pagi Pak Markus. Saya melihat juga Ibu Christine. Selamat pagi. Saya akan membagikan firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 4. Tadi ketika Pak Markus menghubungi istri untuk saya membagikan firman Tuhan pada acara duka ini, saya lagi membawakan firman Tuhan ini, tapi rupanya kita ada 2 Zoom. Satu di sebelah dan satu ini kemudian kita gabung.
Baik, saya membacakan 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Mengapa saya memilih ini? Karena ketika istri saya, Ibu Yunike, tiba-tiba teriak, saya berkata, ada apa? Aduh, Pak Yahya meninggal. Saya langsung melangkah ke kamar ini, ruang belajar saya. Saya terdiam, lalu saya baca, saya lihat apakah ada pesan dari Pak Hari. Ternyata Pak Hari menuliskan 3 kata, Pak Yahya sudah meninggal. Langsung saya ingat firman Tuhan ini. Inilah yang saya ingat. 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8. Kiranya Ibu Maria dan semua kita yang berduka, juga tentu keluarga Tanda Jaya, hamba-hamba Tuhan, namanya semua Matius, Markus, Lukas, dan Yahya, dan Ibu, meyakini benar bahwa memang inilah miliknya Bapak. Dan sekiranya Pak Yahya boleh bicara saat ini, inilah kalimatnya. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat keberangkatanku sudah dekat. Aslinya begitu ya, bukan kematianku. Tapi saat keberangkatanku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Sekali lagi keluarga Perkantas, kita semua berduka, kita semua terkejut. Keluarga Ibu Maria, demikian juga sahabat hamba Tuhan Pak Markus, Pak Matius, Pak Lukas, dan semua kita yang berduka di sini. Saya kira tidak berlebihan kalau saya katakan menggambarkan kepergian Pak Yahya ini sedih, kaget, juga kehilangan. Sangat kehilangan. Beliau masih muda, saya kira relatif muda. Pelayanannya masih sangat diperlukan. Tadi saya mengatakan, saya sangat yakin Perkantas Jawa Timur yang begitu maju, salah satu wilayah perkantas paling maju dibandingkan seluruh Indonesia, yang juga mempengaruhi Indonesia Timur, pastilah tidak terlepas dari kesetiaan, ketaatan hambanya Pak Yahya. Saya sangat yakin itu. Tidak usah saya banyak bicara, ini semua kita yang di Zoom ini sangat yakin itu. Begitu juga yang di YouTube. Karena itu wajar kalau kita sedih, kaget, dan kehilangan. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, akhirnya saya melihat kembali. Dan saya yakin Pak Markus, hamba Tuhan yang setia di Fresno, di Amerika, juga Ibu Maria yang juga hamba Tuhan, dan banyak di sini hamba Tuhan saya lihat, akhirnya kita kembali mengaminkan bahwa hidup memang adalah misteri Allah. Hidup misteri Allah. Saya makin menghayati bahwa hidup mati itu adalah misteri,
bukan karena saya menghafalkan Filipi 1 ayat 20 sampai 22 itu. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Ya, jadi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu, kata Paulus. Aku pergi bersama Kristus itu lebih baik. Tetapi lebih perlu tinggal di dunia ini karena kamu. Nah, dalam ketegangan itu, Paulus mengatakan, jadi yang mana sebenarnya? Tetapi rupanya kemudian dia mengatakan, dalam keyakinan ini, taulah aku bahwa aku masih tinggal di dunia ini, supaya imanmu makin maju karena aku. Dari situ, saya melihat memang hidup mati itu adalah keputusan Tuhan. Dan makin saya yakini, Pak Markus, dalam masa-masa COVID ini, kalau Pak Markus mungkin berkomunikasi sama Ibu, bisa Ibu melaporkan, Ibu juga ikut Zoom ini, bahwa Ibu Sagala Yunida itu mungkin bisa mengatakan, Pak Sagala ini selama masa pandemik ini udah agak lain kejiwaannya. Karena mengurung diri terus di rumah. Tidak pernah keluar. Siapapun yang meninggal atau bagaimana, dia nggak keluar. Dia begitu mencintai STT Trinity, jiwa rohnya ada di sana, tapi dia tidak mau pergi sejak bulan Februari. Jadi kalau Bapak mendengarkan saya Desember lalu khotbah dari kampus Trinity, itu karena dalam tanda kutip dipaksa sama Ibu. Paksanya itu justru menarik. Dia bilang, Pak, aku sangat ingin Natalan nyalakan lilin. Janganlah lilin virtual terus. Udah capek aku pakai lilin virtual ini. Dan ketika kami hampir putuskan pergi, lalu saya putuskan lagi tidak, sesuai dengan pergumulan saya. Ibu di satu pagi dia begitu senang menari-nari, dan saya berkata, ada apa? Ada yang mau bawa saya ke Medan. Kami akan naik mobil, kendaraan darat. Saya pikir, Pak Markus, segitunya kah istri saya mau pulang? Oke, langsung saya berkata, kau udah berniat? Dalam hati saya demi cinta kepada istri, ya udah. Langsung saya berkata, tanggal berapa pergi, tanggal berapa pulang. Maka kita belilah 17 dan pulang 23. Tapi terus terang aja, saya pilih Pak Markus dan Bapak Ibu, disitulah akhir hidup saya. Kenapa demikian? Karena satu demi satu teman kita di masa COVID ini. Salah satu yang membuat saya sangat terkejut, pukulan pertama adalah ketika Pak John Margono, pendeta Kalam Kudus yang sangat setia, salah satu yang begitu menopang saya ketika perintisan mau membangun STT Trinity, saya dengar meninggal dunia. Itu saya tidak bisa tidak, saya meneteskan air mata dan kaget. Besokannya, pendeta gereja kami di kompleks kami, GKI Cinere, masih muda, Ibu Gladys pun meninggal dunia. Itu membuat saya, aduh Tuhan, oke, I'll do my best. Saya akan jaga diri saya, tapi kalau toh Tuhan akan panggil, pastilah Tuhan akan panggil. Tetapi saya mau itu karena keputusan Tuhan. Tapi sejauh saya harus bertanggung jawab, saya akan lakukan yang terbaik. Dan sebenarnya itulah latar belakangnya kalau Ibu berkata saya ini kelainan jiwa karena mengurung diri di rumah terus. Jadi di sini saya melihat memang
Hidup itu misteri. Begitu kita berkomunikasi, Pak Markus, saya lakukan apa yang bisa saya lakukan. Terutama karena beberapa tahun terakhir ini saya makin merasakan perlunya mujizat dalam hidup, dan saya makin rindu mengalami mujizat Tuhan dalam banyak hal, termasuk dalam pelayanan. Dan salah satu yang saya minta adalah kerjakan mujizat-Mu Tuhan untuk hari. Terutama Tuhan, jadi 2 malam yang lalu, tim 9 yang panitia pembangunan tahap ketiga Trinity, kami berdoa. Ada Ibu Lina Kristo di sini, hadir di sini, dia juga hadir tim 9. Tuhan, kerjakan mujizat-Mu untuk Pak Yahya. Jadi ketika saya dengar dari Mas Hari, puji Tuhan, Pak Yahya makin baik, dilaporkan semua, oke, puji Tuhan. Makanya terkejut ketika tadi Ibu mengatakan Pak Yahya meninggal. Karena itu saya mengaminkan hidup dan mati adalah misteri. Dengan perkataan lain, ini hal yang ketiga mau saya bagikan. Kepergian Pak Yahya, mari kita yakini ini keputusan Tuhan. Mari kita yakini. Ini keputusan Tuhan. Berbagai macam cara Tuhan bisa rekayasa untuk mencegah atau memanggil anak-anaknya atau hamba-hambanya. Saya pun sangat yakin kalau semua masih hidup sekarang setelah hampir setahun, jangan ada yang berkata karena aku menjaga diri. Karena apa? Seringkali juga saya perhatikan kita udah jaga pun diri kita, dalam kenyataannya juga kita 5 menit, 10 menit kita longgar. Nah, kalau Tuhan izinkan saat itu virus masuk, lewat juga. Itu sebabnya kalau saya perhatikan, orang mungkin jumpa sejam 2 jam pertama seperti ketat. Habis itu longgar dia. Bisa tanpa sadar, dia ngomong seperti tidak ada masa COVID. Tiba-tiba dia ingat lagi, dia pakai lagi. Nah, waktu dia pakai itu dia kira dia disiplin. Sebenarnya enggak juga. Jadi mari kita syukuri keputusan Tuhan bahwa kita masih hidup. Dan keputusan Tuhan, sahabat kita yang terkasih, adik kita, abang kita, papa kita, suami kita, Pak Yahya diputuskan oleh Bapa Surgawi pemilik hidupnya. Dia harus kembali beberapa jam yang lalu. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, mari kita sekarang syukuri dan rayakan keteladanan Pak Yahya. Semua tadi ngomong itu. Dan salah satu pengagum kehidupan Pak Yahya adalah saya. Apa yang dikatakan Pak Jonathan Parapak, pendiri dan orang tua kami di Perkantas, saya kira sangat tepat ketika beliau katanya langsung berespon kepada Ibu N. Parapak. Saya kalau melihat Pak Yahya terkenang senyumnya yang ramah dan mencerminkan pengharapan. Itu tadi kalimat Pak Parapak. Dan saya kira semua Perkantas tahu itu. Keteladanan dalam apa saja. Dalam hal, saya mau angkat saja, kesetiaan pelayanan. Kita tahu beliau luar biasa sibuknya. Namun kesetiaannya, ketekunannya melayani bersama dengan staf-staf Jawa Timur yang memang rela membayar harga, itulah yang membuat saya kira pelayanan Perkantas Jawa Timur maju pesat. Termasuk
PA di berbagai tempat, di Luwuk dan di Kalimantan, di Banjarmasin, bahkan di Batam, di mana saja, mereka melakukan pelayanan bagaikan kontraktor. Makanya saya mengatakan, sudahlah, siapa yang bisa melakukan, biarkan dilakukan. Jangan kita terlalu prosedural. Selama hidup ini masih ada. Bila perlu kita keributan melakukan pelayanan, rame-rame. Jadi keteladanan sahabat kita Pak Yahya setia sampai akhir. Mari kita ikuti. Ketika saya memikirkan, kan Pak Yahya masih diperlukan Tuhan. Lalu tadi saya mengatakan, itu keputusan Tuhan. Berarti dalam pertimbangan Tuhan, sudah ada tim Perkantas Jawa Timur dan umat di Jawa Timur, Indonesia Timur, yang bisa melanjutkan. Sekalipun seperti kata Mas Hari, Pak Yahya tidak bisa digantikan. Itu tadi kalimatnya. Tapi saya tadi mengatakan, sekiranya Tuhan putuskan masih terus, pasti bisa. Tapi Tuhan panggil, padahal pelayanan masih sangat memerlukan, seperti kata Pak Polo tadi, berarti sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, Mas Hari, Arianto, Anton Katoba, Mbak Iris Asa, dan semuanya, berarti Tuhan telah melihat rekan-rekan siap melanjutkan estafet ini. Perkantas Jawa Timur dan Indonesia Timur akan terus maju. Sekalipun hambanya Pak Yahya sudah dibawa pulang. Dan akhirnya, mari kita ingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang juga merupakan kalimat Pak Yahya. Dia telah mengakhiri pertandingan yang baik. Saya akan mengakhiri dengan kalimatnya seorang dosen teologi di Jerman ketika kemudian dia tahu penyakitnya disembunyikan oleh keluarga dan teman-teman, padahal dia sudah akan berakhir hidupnya. Dia berkata begini, rupanya keluarga saya menyembunyikan penyakit saya karena mereka takut kalau saya tahu ini, saya akan terpukul. Padahal sekiranya saya tahu akhir hidup saya menurut medis, saya lebih siap tiap-tiap hari. Baik, waktu menurut medis sudah dekat. Dan saya mau mengatakan, bila hari itu tiba, saya tidak pergi dengan selamat tinggal yang dingin, tetapi dengan selamat tinggal yang hangat. Dengan harapan bahwa kita semua akan berjumpa kembali di rumah Bapa yang kekal. Saya yakin apa yang dikatakan Mas Hari dan juga tadi rekan dari Saat, kita akan jumpa kembali. Mari terus setia, kita teladani yang baik dari Pak Yahya bagi kemajuan pekerjaan Tuhan. Sekalipun berat, sedih dan kaget, mari kita dengarkan echo 2 Timotius 4 ini. Pak Yahya telah mengakhiri pertandingan yang baik. Pak Yahya tadi berapa jam yang lalu telah menerima mahkota dari Bapa Sorgawi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan sungguh-sungguh firman ini nyata dalam hidup hamba-Mu, sahabat kami, kakak kami, adik kami, suami, ayah yang terkasih. Terpujilah Engkau ya Bapa. Benar kami aminkan dan kami syukuri Dia telah mengakhiri pertandingan yang baik. Bila sebentar kami akan melihat tubuh yang tak berdaya itu disemayamkan di tempat peristirahatan sementara di dunia ini. Ingatkan kami, sebagaimana dikatakan oleh hamba-Mu Pendeta Billy Graham. Sebenarnya saat itu, dia lebih hidup dari kehidupan
yang selama ini dijalani. Pak Yahya saat ini sedang menikmati hidup yang sesungguhnya, hidup kekal, dengan mahkota dari Bapa Sorgawi. Kami mohon berkat yang berkelimpahan kepada Ibu Maria, juga kepada anak-anak. Biar Tuhan terus menggandeng, bahkan pada waktunya Tuhan menggendong juga anak-anak. Demikian juga keluarga besar Tanda Jaya, demikian juga Ibu terkasih. Terpujilah Bapa dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Mangapul Sagala. Kita sangat dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan yang dibagikan. Malam hari ini kita akan mendengarkan isi hati dari keluarga dan sekaligus menyampaikan apa yang bisa kita doakan bersama malam hari ini. Dan keluarga akan disampaikan oleh Bapak Markus, kakak dari Pak Yahya. Silakan Pak Markus. Ya, saya mewakili keluarga besar, mengucapkan banyak terima kasih pada berbagai pihak, baik itu dari Perkantas, Saat Gereja Kristen Kalam Kudus, maupun dari EE yang sudah banyak membantu di dalam proses perawatan daripada Pak Yahya. Ya, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi kiranya Tuhan membalaskan segala kebaikan daripada Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Markus. Bapak Ibu Saudara, kami mengumumkan dari rekan-rekan yang ada di rumah sakit mengatakan bahwa malam hari ini Pak Yahya belum dimakamkan, tapi akan disemayamkan di rumah sakit RSUD Sidoarjo, dan besok pagi baru akan dimakamkan. Karena itu, pada malam hari ini, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan sebuah lagu Saved by Grace, dan nanti minta Pendeta Albert Konania bisa menutup kita dalam doa. Someday the silver cord will break, and I no more as now shall sing, but oh the joy when I shall wake within the palace of the King, and I shall see him face to face and tell the story saved by grace, and I shall see him face to face and tell the story saved by grace. Someday my earthly house will fall, I cannot tell how soon 'twill be, but this I know, my all in all has now a place in heaven for me, and I shall see him face to face and tell the story saved by grace, and I shall see him face to face and tell the story saved by grace. Someday when face the golden sun beneath the rose
sit in the west, my blessed Lord will say, well done, and I shall enter into rest, and I shall see him face to face, and tell the story saved by grace, and I shall see him face to face, and tell the story saved by grace. Someday till then I'll watch and wait, my lamp all trimmed and burning bright, that when my Savior opens the gate, my soul to him may take its flight, and I shall see him face to face, and tell the story saved by grace, and I shall see him face to face, and tell the story saved by grace, and I shall see him face to face, and tell the story saved by grace, and I shall see him face to face, and tell the story saved by grace. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami mengucapkan syukur sebab Engkau adalah Tuhan kami yang baik. Dalam keadaan apapun, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, anak-anak-Mu. Meskipun di dalam situasi yang membuat kami duka cita, tetapi kami yakin Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau akan menghibur setiap kami. Engkau akan menyatakan bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang mempunyai pengharapan. Meskipun kami harus meninggalkan dunia ini, kami boleh bertemu dengan Tuhan, tinggal bersama dengan Tuhan kami. Tuhan, pada malam hari ini, kami memperingati anak-Mu, juga sebagai hamba-Mu, Yahya, yang telah Engkau panggil pulang. Tuhan, kami mohon Engkau sendiri terus-menerus menolong keluarga yang ditinggalkan, supaya mereka mendapatkan kekuatan dari Tuhan sendiri, supaya mereka mengetahui di dalam Tuhan kita ada pengharapan. Tuhan, kami mendengarkan semua kesan-kesan mengenai saudara kami ini. Kiranya Engkau juga menolong setiap kami. Sewaktu kami masih ada waktu untuk melayani Tuhan, kami boleh melayani Tuhan dengan sebaik mungkin. Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kasih. Kami mohon kiranya Engkau terus-menerus menolong dan memimpin perjalanan kami di dalam dunia ini. Tuhan, kami menyerahkan pemakaman besok hari ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Engkau juga memberkati supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Berkatilah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Albert. Jadi pemakaman besok akan dilakukan jam 7 pagi. Selengkapnya info tentang ibadah besok akan menyusul. Silakan Bapak Ibu Saudara mengecek ya di grup-grup yang ada. Kita akan infokan.
Jadi rumah sakit ternyata untuk rumah sakit RSUD itu belum pasti di sana ya. Jadi kita tunggu info untuk besok untuk ibadah bersama. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara yang sudah menguatkan kami, keluarga dan juga Perkantas Jawa Timur. Tuhan memberkati kita semua.